Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Dan saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan like, memberikan komen, mensubscribe channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat Sabta yang berada di Jawa Timur, yang mana beliau mengirimkan sebuah kisah misteri, kejadian misteri yang dialami oleh adiknya Sabta, yaitu Eka, ya, yang mana beliau akan menceritakan sebuah pesugihan yang dilakukan warung soto, yang katanya warung itu menggunakan pocong sebagai alat pesugihan. Jadi bagaimana kisah yang ingin disampaikan oleh Sabta? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Jadi Sabta di sini menceritakan di akhir tahun 2014 yang lalu, sebuah kejadian misteri dialami oleh keluarganya, tepatnya kepada adik Sabta, ya, yaitu bernama Eka yang masih berusia 17 tahun pada saat itu. Nah, Sabta menceritakan ada sebuah tempat usaha, tempatnya warung soto yang baru buka di sekitaran tempat tinggalnya. Nah, jadi warung soto yang baru buka ini tidak terlalu besar, hanya menyewa ya toko kecil lah di pinggir jalan dengan menaruh sebuah gerobak. Nah, di sini soto yang baru buka itu terlihat sangat ramai. Ya, mulai dari hari pertama buka, seakan-akan ya soto itu sudah sangat tenar, sudah memiliki nama. Di sini Sabta mengatakan kalau pedagang dari soto ini merupakan orang dari Jawa Barat, ya. Jadi Akang lah ya dia manggilnya. Jadi memang terkenal lah di sekitaran daerah tempat tinggalnya itu. Soto Akang ini sangat terkenal. Nah, jadi adiknya Sabta ini, ya, sangat gemar sekali memakan soto di tempat si Akang ini. Ya, hampir setiap hari menu makannya, kalau nggak makan siang, makan malam pasti beli soto di tempat Akang. Nah, di sini Sabta juga heran, kok adiknya kok doyan banget gitu ya, gemar sekali dia memakan soto di tempat Akang. Nah, Sabta juga penasaran, apakah enak emang ya soto di tempat Akang. Jadi dia cobalah ya pada suatu sore, sekitar jam 5:30 sore lah, menjelang maghrib dia bilang ya. Dia pergi bersama adiknya untuk makan soto di tempat si Akang, yang mana pada saat itu ya antrian di tempat soto Akang ini ya membludak. 5:30 sore, hampir maghrib itu antrian ya sampai parkirannya penuh. Sabta dapat giliran ya kurang lebih jam 6 lewat dia baru dapat pesanannya. Nah, itu pun dia harus menunggu meja yang kosong baru dia bisa masuk. Nah, singkat cerita, Sabta memesan soto ayam ya, lengkap dengan nasi. Di situ dia mencoba makan. Pada saat ya jam 6 lah ya, hampir-hampir suara azan sudah terdengar. Di sini Sabta ingat, ya, wah mau maghrib nih, mendingan selesai azan dulu lah, baru aku makan. Ya. Tapi nggak tahu kenapa, soto itu sangat terlihat menggoda. Jadi Sabta udah nggak sabar lagi, mau menyantap sotonya ya nggak pedulilah, azan, yang penting makan dulu lah. Nah, jadi ya Sabta nih nggak sadar ya, seperti terlena dengan aroma soto, mulai dari tampilan soto yang sangat menggoda. Dia langsung menyantap soto tersebut, yang memang Sabta mengatakan pada sore hari itu soto yang dimakannya sangat nikmat. Memang beda dari soto-soto yang dijual pedagang lain yang ada di kotanya tersebut.
Ya, akhirnya singkat cerita, Sapta pun membawa pulang 2 bungkus soto untuk diberikan kepada ayah ibunya. Nah, jadi singkat cerita mereka setelah selesai makan, ya, pesanan 2 bungkus soto yang untuk dibawa pulang sudah dibawa dan mereka langsung menuju ke rumah. Singkat cerita sampai di rumah, Sapta dengan rasa yang masih belum puas, ya, masih merasa lapar, walaupun dia sudah memakan 1 porsi soto dan nasinya ada 2 porsi nasi, jadi dia nambah. Tapi saat sampai ke rumah, ya, Sapta seolah-olah masih lapar. Nah, dia juga melihat adiknya yang ketika sampai di rumah bukan langsung masuk ke kamar untuk mandi atau langsung sholat maghrib, tapi langsung ke dapur, membuka tudung saji dan makan lagi. Nah, di sini Sapta juga heran. Nah, udahlah, aku ikutan makan, dia bilang kan, karena masih lapar. Dia makan lagi, selesai makan dia baru sholat. Nah, setelah sholat, ayah dan ibunya Sapta tadi ya melihat ada 2 bungkus soto yang ada di meja makan. Ya tahulah ya, berarti kedua anaknya ini membelikan mereka oleh-oleh. Nah, jadi langsung disantap lah oleh ayah dan ibu Sapta. Nah, nggak tahu kenapa ya, karena ayah dan ibunya Sapta ini baru pertama kali memakan soto yang soto si Akang tadi. Nah, di situ dia langsung komplain sama si Sapta. Kok kamu bawa soto udah serasamu basi? Kamu beli soto di mana sih? Nah, jadi Sapta mendengar kalau soto itu basi dan gak enak lah ya, komentar dari ayah dan ibunya, ya Sapta kaget. Ah, masa sih? Aku baru beli tadi. Ya, sebelum maghrib aku beli, oh aku makan di sana enak kok. Kok bisa basi sampai ke rumah? Enggak lah, bapak sama ibu kali lagi gak enak badan. Enak kok sotonya. Nah, jadi Sapta yang masih lapar, padahal sudah nambah makan nasi di rumah, ya langsung memakan habis 2 porsi soto yang ada di meja tersebut. Ya. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, Sapta yang sudah mulai ketagihan makan soto di tempat si Akang. Tapi di sini Sapta mengatakan karena dia kerja pagi, ya pulang sore. Nah, jadi cuman Sabtu Minggu lah ya dia punya waktu luang. Nah, sedangkan pada malam hari sekitar jam 7, jam 8 ya, ketika Sapta pulang ke rumah, itu soto si Akang sudah habis. Jarang lah ya Sapta bilang kalau jam 8 malam soto itu masih ada. Ya, biasanya udah tutup lah jam 8. Jadi dia setelah makan soto pada hari itu, pada sore hari itu, ya, setelah dia masuk kerja pada hari Senin, ya, dia udah nggak bisa lagi makan soto di tempat si Akang. Tapi di situ dia masih hari pertama, hari kedua ya, dia masih terus mencoba menghubungi adiknya. Dek, kalau kamu beli soto di tempat Akang, bungkusin ya. Ya, nanti tak ganti duitnya. Nah, tapi adiknya ini nggak pernah dapet ya buat beli bungkusan atau mesan bungkusan untuk dibawa pulang. Ya, karena ya untuk makan di sana, di tempat soto Akang itu udah penuh, jarang sekali orang bisa bawa pulang. Nah, jadi setelah 3 hari Sapta nggak makan soto di tempat si Akang, dia mulai hilang. Ya, rasa ingin makan di tempat Akang tuh mulai hilang. Dan juga dia sudah nggak inget lagi lah ya tentang cita rasa soto yang sangat nikmat yang dulu pernah dirasakannya. Tapi di sini dia heran, ya, kok adiknya nggak berhenti-henti setiap hari. Ya, kalau nggak siang ketika soto itu buka jam 2, kalau nggak sore pasti makan di sana. Nah, terus di sini Sapta melihat kalau memang ada sesuatu yang aneh ya. Setelah hampir 1 minggu dia nggak makan di situ, dia merasa aneh lah. Dia terus merenung ya. Dia mengingat-ingat lagi kejadian di tempat warung soto itu. Ya, dia datang ke sana pas maghrib. Ketika soto itu datang ya, di meja tempat Sapta duduk ya, azan berkumandang. Yang biasanya Sapta paling pantang dia kalau makan atau minum ketika azan. Ya, biasanya kalau azan berkumandang dia langsung mencari tempat sholat lah ya, walaupun di kantor atau di mana ya. Tapi di warung tempat si Akang, ketika dia mendengar azan, dia seolah-olah dirayu atau ada yang menggodanya untuk memakan soto itu secepat mungkin. Nah, di situ juga Sapta mengingat setelah dia makan 1 porsi soto dan 2 porsi nasi, setibanya di rumah ya, jarak dari soto si Akang ke rumah Sapta ya nggak sampai 10 menit. Dekat sekali dia bilang. Nah, setibanya di rumah dia masih lapar. Yang biasanya kalau dia makan sore, malam tuh dia nggak pernah makan lagi.
Nah, soalnya si Sapta ini orangnya memang nggak hobi jajan. Nah, terus juga setelah dia sholat maghrib, ya, ketika mendengar apa yang disampaikan ayah dan ibunya kalau soto yang dibeli Sapta ini serasa mau basi, nggak enak. Nah, di situ dia mengingat-ingat lagi, wah, ini kok ada yang aneh. Dia juga melihat perilaku adiknya yang aneh. Soalnya dia melihat setelah si adiknya ini, si Eka berlangganan soto di tempat si Akang, adiknya ini kayak orang makannya itu kayak orang kesurupan. Yang tadinya adiknya Sapta ini ya samalah kayak Sapta, dia jarang jajan, ya hobinya ya makan makanan pokok, nggak hobi lah beli cemil-cemilan kayak soto, bakso, mie ayam dan lain-lain. Tapi setelah mencoba soto di tempat Akang, dia seolah-olah ketagihan. Nah, di sini Sapta juga melihat adiknya makan banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk. Terus juga bagian perut adiknya itu seolah-olah membesar, ya, membuncit tapi aneh. Nah, dia mencoba menceritakan kecurigaan ini kepada ayah dan ibunya. Sekaligus dia mau menanyakan apakah memang soto yang waktu dimakan ayah ibunya itu memang serasa basi. Padahal Sapta merasakan kalau soto itu enak sekali. Ya, jadi singkat cerita pada suatu malam lah, ayah sama ibunya lagi ada di ruang TV. Dia keluar dari kamar dan langsung duduk. Dia mengatakan, "Pak, Bu, abang mau nanya." "Nanya apa, Bang?" Ya, "Adek kok belakang-belakangan ini semenjak suka makan soto di tempat si Akang tuh, ya, di soto yang baru, kok sekarang makannya jadi lahap ya? Kok nggak kayak biasa-biasanya?" Nah, Ibu Sapta menjawab, "Iya, Ibu juga aneh. Biasanya Ibu masak di rumah nggak pernah habis. Kok sekarang adik makannya lahap banget." Nah, bapaknya bilang ya mungkin mau naik gadis. Dia bilang, "Ya nggak apa-apa lah, anak sendiri yang makan nggak ada rugi-ruginya." Nah, Sapta langsung membantah, "Ya bukannya gitu, Pak. Bapak nggak perhatiin, adik makannya banyak. Tapi kok nggak gemuk-gemuk, malah perutnya besar kayak orang busung lapar." Bapaknya langsung marah, "Hus, kamu doain adik kamu, enggak aja. Sembarangan kamu ngomong." "Ya enggak, Pak. Ini Sapta ngelihat ada yang aneh." "Ada yang aneh apa?" Ya, dengan sedikit nada marah lah bapaknya menanyakan. "Ya enggak ya, waktu soto yang Sapta bawa pulang ke rumah, kan bapak yang bilang kalau soto itu rasanya udah mau basi, nggak enak." Nah, padahal ya Sapta pas sewaktu makan soto itu di tempat makan ya, di warung si Akang itu, si penjual soto, ya, itu Sapta merasakan soto yang paling enak yang pernah Sapta makan. Nah, kok ketika ibu dan makan, bapak bilang sotonya serasa basi, nggak enak. Ya padahal Sapta ngelihat ya baru diangkat dari panci masih berasap, kok basi. Iya bener, bapak makan soto itu serasa mau muntah. Baunya aja bau amis dan agak sedikit berlendir. Nah, itu yang Sapta pengen ceritakan sama bapak. Jadi Sapta menaruh kecurigaan, Pak, di tempat soto yang langganan adik ini, soto si Akang ini. Ya, Sapta melihat ya nggak biasa-biasanya, atau ya nggak seperti warung pada umumnya, Pak. Baru buka belum 3 bulan. Tapi bapak belum pernah ke sana sih. Coba deh sekali-sekali kita ke sana. Bapak lihat gimana orang antri cuman pingin makan soto di sana. Rame sekali, Pak. Sampai kalau kita mau makan, ya, itu nunggu di parkiran, nunggu di atas motor sampai meja kosong, rebutan mau duduk. Nah, jadi bapak sama ibunya Sapta juga penasaran. Walaupun dia sering lewat di depan tempat si Akang jualan, tapi dia nggak kandung perhatiin. Dia cuma melihat, wah, ada kerubunan orang rame, parkir motor di pinggir jalan sembarangan sampai mobil sering macet, dia bilang ya. Nah, jadi pada suatu hari ketika Sapta sedang libur kerja, tepatnya pada hari Minggu. Nah, di sini ayah ibunya Sapta, ya, mereka bertiga ngikutin adenya Sapta dari belakang. Jadi adenya sudah pergi duluan pakai motor ngacir ke tempat warungnya si Akang sekitar jam 3 sore. Nah, di sini ya, ayah ibu Sapta ya, mereka bertiga ngikutin dari belakang dan mereka memarkirkan mobilnya agak sedikit jauh dari warung si Akang. Tapi mereka nggak turun. Ya, mereka cuma memperhatikan dari dalam mobil, melihat dari kaca. Tuh, Bapak lihat ya, ini warung buka jam 2.
Sekarang jam 3:30, Bapak lihat antriannya, auzubillah. Nah, di sini ibunya Sapta juga bilang, wah iya Pak, ya nggak biasa-biasanya tempat makan kok sampai segini-gininya. Yo, aku juga curiga mungkin pakai penglaris. Nah, di sini Bapak Sapta bilang, yo penglaris sih penglaris Bu, tapi kalau penglaris nggak gini-gini amat. Yo, Bapak rasa nih pasti ada apa-apanya. Bapak takut kalau ini pakai pesugihan. Soalnya dulu Bapak pernah dengar kalau tempat makan atau rumah makan yang menggunakan pesugihan itu ya seperti ya ciri-ciri tempat si Akang ini. Tempatnya nggak kalang bagus, nggak mau dia di tempat yang bagus-bagus. Yang kedua, kalau orang yang makan soto atau makan makanan dari rumah makan pesugihan itu, orang yang baru pertama kali makan khususnya, makan tidak di tempat ya, atau tidak di rumah makan pesugihan itu pasti merasakan makanan itu aneh. Nah, yang ketiga, kecurigaan Sapta. Melihat si adik makannya kayak orang kesurupan tapi badannya nggak gemuk-gemuk. Nah, yowis lah, kita perhatiin aja. Tuh, Bapak lihat tuh, adik sampai ngantri. Nunggu di parkiran, duduk di motor itu nunggu meja kosong baru dia masuk. Yowis lah, kita biarin, kita liatin aja. Nah, di sini ya, Sapta memperhatikan kerumunan orang yang ramai-ramai pada sore hari itu 3:30 dan di sini Sapta nggak sengaja. Sekilas bayangannya dekat gerobak, ya, gerobak soto yang ada dandangnya. Ya, Sapta melihat seperti ada bayangan putih. Nah, ketika si pedagang ini membuka tutup panci kan itu keluar asap. Keluar asap karena kuah soto yang mendidih. Tapi di situ Sapta melihat asap itu membentuk seolah-olah seperti bayangan pocong. Nah, di situ dia langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ayah dan ibu Sapta kaget. Kenapa kamu Bang? Astagfirullahaladzim. Bu, pulang yuk. Yuk, pulang yuk. Kenapa? Yuk, pulang aja. Yuk. Jadi Sapta yang bawa mobil, dia langsung bawa mobil pulang. Setibanya di rumah, dia baru cerita. Astagfirullahaladzim Pak. Yo, ini aku nggak tahu apa aku terbawa perasaan atau aku terbawa suasana, ya Allah wa'alam lah. Tapi tadi ketika aku memperhatikan kerumunan orang yang sedang ngantri makan soto di sana, ya aku perhatiin banget Pak. Rombong atau gerobak ya, tempat si dandang soto itu, aku perhatiin apalah racikan yang digunakan orang itu. Nah, jadi pas aku perhatiin Pak, ya, ketika dia buka dandangnya, itu kan keluar asap. Tapi asap yang aku lihat itu berbentuk ya, mewujud seperti pocong. Jelas sekali aku lihat itu pocong. Nah, tapi aku gak berani pastiin Pak. Ya, takutnya nanti suuzon. Nah, jadi ya ayahnya Sapta. Ya, karena dia orang tua lah ya, banyak lah pengalaman hidupnya, sudah banyak makan asam garam dunia ini. Ya, dia mengatakan, tuh kan, benar kan Bu? Bapak bilang, tempat soto itu pakai pesugihan. Ya, di sini di sini abang melihat kalau melihat pocong, ya mungkin saja mereka menggunakan pesugihan pocong. Nah, yowis, kalau mau gitu, ya besok kita coba. Ya, enggak lah Pak, aku nggak mau lagi makan di sana, kata Sapta. Yo, ini Bapak nggak tahu. Setelah aku makan di sana tuh 3 hari aku ya seperti orang ngidam Pak. Pengen makan di sana lagi, pengen makan di sana lagi. Yo, alhamdulillah, karena tempat kerjaku jauh dari tempat si pedagang soto ini, jadi aku nggak bisa samperin di sana. Setiap aku pulang kerja tuh aku mampir ke sana, tapi sudah habis. Yo, mungkin kalau aku bisa makan lagi di sana, yo aku kayak adik, aku udah kecanduan makan di sana. Nah, di sini ya Bapaknya Sapta makin curiga. Yo, ini boleh dipositifin lah, ya dipastiin kalau ini pakai pesugihan. Tapi kalau buat membuktiin ini bener atau enggak pakai pesugihan, kita coba. Yo, besok biar Bapak yang beli di sana, tapi enggak kita makan di sana, kita bungkus. Ya, kita makan di rumah sama-sama, kita ajak si adik makan. Nah, jadi singkat cerita, keesokan harinya ayahnya Sapta, ya, ketika jam 2 warung itu baru buka, ya, dia langsung beli. Karena mendengar cerita dari Sapta kalau sudah sore, apalagi menjelang malam itu nggak bakal bisa lagi kalau kita beli untuk dibawa pulang. Nggak dibolehin, cuman orang-orang yang di sana aja yang boleh makan. Jadi sekitar jam 2, begitu buka dia langsung datang, langsung beli dan dapatlah 3 bungkus soto yang dibawa pulang. Nah, jadi soto itu ya nunggu Sapta pulang dulu.
Ya, sekitar jam 7 malam Sapta pulang ke rumah dan mereka di atas meja makan, ayah, ibu, Sapta dan Eka duduk sama-sama untuk menikmati makan malam menu soto dari tempat rumah makan yang menggunakan pesugihan ini. Nah, di sini ayahnya Sapta mengatakan, "Yo wes, Bang, kamu Bang, pimpin doa dulu. Sebelum kita makan, kita doa dulu." Ya, jadi Sapta membacakan doa makan dan di sini ketika Sapta membacakan doa makan, terlihat di situ si Eka, adiknya Sapta itu matanya nyorot ke soto itu ya seperti gimana kalau orang yang udah berhari-hari nggak makan. Jadi dia nggak fokus mendengarkan doa makan itu, dia nggak menadakan tangannya. Di situ Sapta langsung nepuk bahu adiknya. "Hei, kamu orang lagi doa, liatin soto. Nanti kamu makan sotonya, doa dulu." Ya, nah disitulah ya Eka baru ikut membacakan doa makan. Nah, ketika dia membacakan doa makan, ya seperti terjadi kontak ya, terlihat dari matanya Eka. Yang tadi dia sangat nafsu untuk makan soto itu. Ketika dia sudah membaca doa, amin gitu ya, matanya tuh langsung seperti lemes, ya nggak nafsu lihat soto itu. Nah, di sini ayahnya Eka langsung bilang, "Yo wes dek, kamu kan yang suka sekali tuh soto si AA. Yo makan." "Ah enggak lah pak, aku kenyang. Ah, malas aku makan." Nah di sini Sapta tahu ternyata sengaja ayahnya Eka menyuruh Sapta membaca doa makan agar adiknya ini ikut membaca doa makan. Ya, jadi di sini ya dapat disimpulkan soto itu memang benar-benar menggunakan pesugihan. Ya, Sapta mengatakan ketika adiknya ikut membaca doa, dia sudah nggak nafsu lagi makan soto. Dia langsung bilang, "Ah, aku nggak serak, nggak enak badan, aku mau tidur aja." Sama sekali dia nggak mencicip, barang sesendok pun dia nggak mau nyicip. Dia langsung masuk ke kamar dan langsung tidur. Di situ Sapta, ibu dan ayahnya, mereka sama-sama mencicipi soto yang baunya amis dan rasanya sangat anyir, seperti makanan yang sudah hampir basi. Ibunya Sapta ya beberapa kali mengangkat kuah soto itu, diturunkan lagi, mengangkat kuah soto itu lagi. Memang terlihat kuah soto itu berlendir, ya layaknya makanan yang sudah mau basi. Nah, ayah Sapta mengatakan, "Yo, tuh bang, bener kan apa yang bapak duga? Ya, memang ini soto ini pakai pesugihan. Yo, berarti yang kamu lihat memang benar. Kalau soto ini soto pesugihan, tapi ya kamu lihat pocong itu ya bapak nggak tahu apa." Nah di sini ya Sapta yang pada saat itu langsung penasaran, dia langsung searching di Google ya, langsung mencari kata kunci pencarian pesugihan pocong atau pesugihan rumah makan pocong. Disitulah dia langsung mendapatkan data. Memang ternyata ada beberapa rumah makan ya, yang sudah terekspos kalau menggunakan pesugihan dari pocong. Yang konon katanya pocong itu ya meludahi makanan yang dimakan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi makanan itu sangat rasa nikmat dan orang yang memakan soto pesugihan pocong ini atau soto yang sudah diludahi pocong ini akan menjadi ketagihan untuk memakan soto tersebut dengan nggak kenyang-kenyang. Nah di sini setelah dia mengumpulkan beberapa artikel, dia langsung menunjukkan kepada ayah dan ibunya. "Nih pak, memang ternyata pocong yang abang lihat itu ya memang pocong pesugihan. Jadi betul bapak bilang kalau soto AA ini pakai soto pesugihan. Tapi ya pesugihannya ini aneh pak, bukan penglaris. Dia menggunakan pocong ya sebagai alat pesugihannya. Jadi soto yang kita makan itu udah diludahin sama sosok pocong yang ada di sana." Nah jadi ibunya Sapta khawatir. "Yo pak, berarti anak kita ntar Eka kenapa-napa." "Yo itulah bu yang aku khawatirin, ibu nggak perhatiin. Perutnya Eka tuh makin hari makin besar. Ya bukan besar seperti orang gemuk, tangannya kecil, ya kakinya kecil, mukanya tirus kok, perutnya besar kayak orang bunting bu." "Wes, kamu barangan, adik kamu keluar aja nggak pernah, sekolah diantar jemput, barangan aja kamu ngomong." Ya bapaknya Sapta, "Ya bukan gitu bu, ya abang juga bener lah curiga takut kenapa-napa sama adik ya, tapi ya nggak gitu juga pak, ya nggak mungkin lah anakku gitu." Nah jadi gimana bu pak solusinya? "Ya kita bawa aja." Bapaknya Sapta bilang, "Yaudahlah kita bawa aja ke tempat Pak Haji.
kita tanya sama Pak Haji gimana keadaan si Eka. Ya mudah-mudahan aja nggak apa-apa. Nah jadi keesokan harinya ya Sabta libur kerja karena khawatir dengan kondisi adiknya. Dia langsung pada pagi hari membawa adiknya Eka beserta ibu dan ayahnya menggunakan mobil ke salah seorang rumah Ustadz ya, Pak Ustadz, Pak Kiai yang memang seringlah membantu orang kalau dalam keadaan masalah, apalagi ya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Nah datanglah ke sana mereka dan Pak Kiai tersebut langsung ya melihat lah ya setelah mendengar cerita dari Sabta, mendengar penjelasan dari ayah dan ibunya. Di situ Eka yang terlihat linglung, bengong ya, berhadapan dengan Pak Haji itu nggak seperti biasanya. Yang mana Sabta mengatakan kalau adiknya Eka ini orangnya sangat comel, sangat ingin tahu. Tapi ketika diajak ke tempat rumah Pak Haji, menuju rumah Pak Haji itu seolah-olah dia diem. Sama sekali dia nggak mau tahu mau kemana sih, mau ngapain sih, yang biasanya selalu bertanya. Nah di sini ketika berhadapan dengan Pak Kiai, si Eka ini ya seperti orang linglung, melihat ke atas, melihat Pak Haji itu dengan tatapan kosong. Di sini Pak Haji cuma tersenyum. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kamu ini ambil aqua. Ya, jadi di rumah Pak Haji itu memang sudah banyak botol aqua yang disiapkan, ya, yang sudah dijampi-jampi lah ya, dibacakan ayat-ayat suci. Dan Pak Haji mengatakan ke aqua itu disusun memang di depan sab ya, di depan sab ketika orang sholat di musola rumah Pak Haji itu ya, bertujuan untuk air itu menjadi memiliki berkah lah, memiliki karomah ya. Jadi dengan perantara air, tapi sebenarnya Pak Haji mengatakan air ini hanya sebagai syariat saja. Namun ya kuasa Allah lah ya yang dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit yang berobat di tempat saya. Insya Allah adik kamu, anak bapak, anak ibu ya dapat tertolong atau penyakitnya dapat hilang dengan bantuan air ini, dengan syariat air ini. Jadi sama-sama kita membacakan doa, membacakan Al-Fatihah ya, khususon baginda besar Nabi Muhammad SAW ya, seperti itulah ya, membacakan Al-Fatihah dan membacakan surat Yasin. Dan di sini Eka yang semakin linglung melihat keadaan sekitarnya ya seperti orang bingung lah ya, kayak apalah nih rame-rame. Dia sama sekali ngeblank. Di situ terlihat memang perut Eka ya menggunakan baju kaos memang terlihat besar seperti orang mengandung 3-4 bulan. Nah di sini Pak Haji mengatakan, mohon maaf Bu sebelumnya, Ibu ini anak gadis Ibu dan saya minta kepada Ibu ditukarkan atau diganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian tertutup. Di situ ya Sabta mengatakan karena nggak bawa baju kurung ya atau gamis, si adiknya ini dipakaikanlah mukena. Nah, jadi mukena digunakan dan di situ air yang sudah dibacakan surat Yasin ya sudah didoakan oleh Pak Kiai ini diminta oleh Pak Kiai, ibunya Sabta mengusapkan air ya, ditaruh ke telapak tangan dan digosok-gosokkan ke bagian perut adiknya Sabta. Jadi dilakukanlah sampai 3-4 kali lah Sabta bilang, dan di situ terdengar seperti orang sendawa sangat besar sekali. Gitu. Berulang-ulang kali. Ya seperti angin yang keluar. Nah, ketika angin itu keluar, mulai adiknya Sabta seperti ya, orang ketakutan. Ya, dia melihat yang tadinya tatapannya kosong, sekarang dia melihat kok kayak kebingungan seperti itu. Nah, di sini Sabta mulai ketakutan. Dia mulai terbayang-bayang sosok pocong yang ada di gerobak soto yang dilihatnya. Nah, di sini Pak Haji bilang, Pak Kiai bilang, ya nggak apa-apa, kita lihat reaksinya seperti apa. Coba diminumkan. Airnya tadi udah digosok ke perut, coba diminumkan. Nah, diminumkanlah adiknya Sabta, tapi tidak ada perubahan. Nah, di sini Pak Haji meminta ibunya Sabta dan ditemani oleh anak gadis Pak Haji. Ya coba ya dimandikan. Jadi dibawalah adiknya Sabta, dibawa oleh ibunya Sabta dan anak gadis dari Pak Haji ke kamar mandi dan dimandikan. Ketika dimandikan, adiknya Sabta ini berteriak-teriak seperti, "Bu, tolong Bu, dingin. Bu, dingin." Ya padahal ya cuman air biasa. Nah, jadi ya memberonta-ronta lah. Setelah selesai dimandikan, dibawa lagi ke musola. Ya, orang yang cukup ramai ya, orang-orang yang mau berobat di tempat Pak Haji kebingungan.
melihat apa yang dilakukan adiknya Sabta. Yang tadi semulanya datang seperti orang linglung, sekarang ya teriak-teriak kedinginan, dan setelah mandi baru dia sadar. Dia bertanya kepada ibunya, "Bu, kita ngapain di sini?" Ada Pak Haji. "Assalamualaikum Pak Haji." Ya, seolah-olah dia nggak tahu kalau dari tadi itu dia duduk di situ. Nah, Pak Haji mendengar ya, melihat adiknya Sabta sudah sadar, mengucapkan salam kepada Pak Kiai ini. Pak Kiai bilang, "Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Selamat datang di sini." Nggak apa-apa. Sini main-main tempat Pak Kiai. Ya, duduk-duduk di sini, tadi ibu kamu datang ke sini, bapak kamu ke sini, abang kamu ke sini, yang membawa kamu ke sini. Emang kamu nggak sadar ya?" "Nggak tahu Pak. Tahu saya tadi dimandiin. Terus ya kayak gini, nggak tahu saya." "Ya wis lah, nggak usah kamu pikirin. Ya, yang kamu rasain sekarang apa?" "Ya nggak ada sih, cuman mual," dia bilang. "Yaudah, kalau mau muntah dimuntahin." Nah, jadi walaupun dia masih dalam keadaan sadar, ya, Sabta bilang dia masih sadar dan dia bisa mengenali orang, tapi di sini Pak Haji bilang energi-energi yang dari pesugihan soto ini, ya, efek dari ludah pocong ini masih ada di perutnya. Jadi Pak Haji minta sekali lagi kita bacakan ruqyah. Ya, mudah-mudahan dengan kita meminta kepada Allah, ya, semua energi yang tidak baik, ya, ilmu hitam yang ada di perut adik kamu, di perut Eka, bisa keluar. Jadi ya Eka dibacakanlah ayat ruqyah. Eka juga sadar, dia mengikuti apa yang dibacakan orang-orang di sekitarnya, dia mengikuti dan akhirnya dia muntah. Di situ ya Sabta melihat kalau muntah dari adiknya ini sangat aneh ya, seperti lendir. Ya gimana ya, seperti lendir ya. Sabta nggak mau menjelaskan lagi karena cukup menjijikkan. Nah, itu aja dia bilang. Nah, singkat cerita setelah dia muntah, adiknya muntah, di situ dia baru 100% tersadar. Nah, jadi Pak Haji menceritakanlah semua kejadian ini kepada orang-orang yang ada di sana. Menceritakan kalau memang apa yang terjadi kepada adiknya Sabta ini ya layaknya seperti nggak jauh beda lah dengan guna-guna. Tapi kalau guna-guna atau teluh atau santet yang dikirimkan langsung dituju kepada suatu orang, itu dengan tujuan tertentu, bisa untuk menyakiti, bisa untuk membunuh, atau bisa untuk memikat atau memelet. Ya seperti yang dialami oleh adik kamu ini, hampir sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Di sini dia hanya untuk memikat atau mengunci nafsu makannya. Jadi pocong itu, pesugihan pocong ini, ya, mengunci hawa nafsu orang yang sudah memakan soto pesugihan itu atau makanan yang ada ludah pocongnya itu. Jadi yang ada di pikirannya hanya itu saja. Ya, soto itu enak, makan soto itu. Dan kenapa ketika dia makan, dia nggak merasa kenyang karena apa yang dimakannya, apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu diserap oleh energi si pocong ini. Dan itulah yang akan membuat pesugihan pocong ini atau sosok pocong penghuni pesugihan ini akan menjadi semakin kuat. Nah, ya setelah dijelaskan oleh Pak Haji, di sini ayahnya Sabta, karena ya pesugihan soto ini, pesugihan ludah pocong ini berada dekat dari tempat tinggalnya. Dia meminta saran kepada Pak Haji, "Pak, jadi gimana Pak solusinya? Kalau saya ingin membuktikan kepada orang banyak, ya, kalau soto itu menggunakan pesugihan dan agar tempat itu bisa tutup sesegera mungkin, ya. Saya takut, saya nggak mau kalau orang banyak mengalami hal seperti yang dialami anak saya." Nah, di sini Pak Haji, ya, Allah wa'alam, kita minta saja sama Gusti Allah kalau semua ini bisa mendapat jalan keluar. Nah, di sini Pak Haji meminta waktu. Ya, nanti ya insya Allah ba'da asar, setelah kita sholat asar, saya bisa menjawab. Tapi kalau sekarang ya kita ngobrol-ngobrol aja lah dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa bertanya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Ya insya Allah ba'da asar nanti insya Allah saya bisa menjawabnya. Tapi kalau sekarang ya mohon maaf saya belum bisa. Nah di sini nggak tahu ya, Sabta nggak tahu apa alasannya. Sehingga cerita selesai mereka berjamaah di musolah milik Pak Kiai, ba'da asar itu kembali berkumpul lagi. Dan di sini Pak Kiai mengatakan,
Kalau untuk membuktikannya secara gamblang itu ya mustahil. Soalnya energi yang ada di sana cukup besar. Tapi kalau untuk membuktikan kepada orang-orang banyak, kalau cita rasa sebenarnya dari soto itu sama sekali tidak enak, bisa dilakukan. Insya Allah, ya, sama-sama kita meminta kepada Gusti Allah kalau jalan ini dapat kita tempuh karena niat kita untuk kebaikan bersama. Jadi Pak Kiai meminta ayahnya Sabta, ya, pada pagi-pagi sekali, kalau bisa setelah subuhan, ya, warung tempat pesugihan itu disiram dengan air yang sudah disiapkan oleh Pak Haji, Pak Kiai. Jadi singkat cerita mereka pulang ke rumah. Ya. Setelah sholat subuh berjamaah, Sabta dan ayahnya langsung pergi, ya, mengintip ke tempat dagang soto itu, dan ternyata memang masih sepi, sama sekali tidak ada orang. Yo, ayo bang, kita siram yuk. Jadi botol aqua yang ukuran besar itu dibagi dua. Jadi abang nanti dari kanan, bapak dari kiri. Kita ketemu di tengah-tengah. Ya, jadi seolah-olah nanti kita berselisihan jalan. Nah, jadi Sabta dari belakang, ya sebelah kanan, ayahnya dari belakang sebelah kiri. Mereka berjalan ya sambil nuangin air itu. Yang botol aqua sudah dibolongin, jadi dipencetkan keluar airnya dan mereka berpapasan. Jadi memang sudah dilingkari lah tempat itu dengan air yang diberikan oleh Pak Kiai. Di sini pada siang hari ketika soto itu buka, ya, kejadian-kejadian aneh banyak sekali terjadi di situ ya. Ayahnya Sabta, karena Sabta kerja, dia nggak bisa ikut mantau. Ayah ibunya Sabta mantau dari jauh, ya, parkir mobil di seberang jalan melihat kondisi warung itu. Orang memang rame sekali datang, tapi banyak, ya, boleh dikatakan 50% orang yang menuju di sana itu seperti linglung. Seperti nggak ngelihat, wih, kayak sotonya itu tutup. Nah, tapi sebagian orang yang ada di sana ya tetap masuk. Nah, orang-orang yang masuk di sana yang tadinya ya makannya lama di sana, makannya lahap, terlihat jelas sekali dari pinggir jalan itu. Ketika mereka makan, mereka langsung ekspresi wajah itu nggak enak dan keluar dari warung soto itu ya seperti sambil ngedumel gitu. Nah, di sini ayahnya Sabta penasaran, Bu, aku penasaran loh. Ada apa sih di sana? Yowis, kalau bapak mau turun, aku takut, ya, kata ibunya Sabta. Jadi bapaknya Sabta turun, ngecek langsung, pura-pura mesen. Ya, waktu mau mesen, di situ dia ngedengar orang ngomel, Mas, kok sotonya anyir, kok sotonya asem, kok sotonya amis, nggak kayak biasa. Wah, ini ada apa-apa nih. Jadi orang-orang yang ada di sana tuh udah ngerasain kalau memang rasa soto tuh nggak enak, rasa soto tuh amis, anyir. Nah, ayahnya Sabta yang ada di sana ya, karena memang dia ya yang melakukan untuk membuktikan kalau tempat soto itu sebenarnya pesugihan atau melakukan ilmu hitam. Dia langsung bilang, wah iya nih, kok nggak enak, nggak jadilah aku pesan. Ya, istilahnya dia ngompor-ngomporin lah di situ. Jadi ya orang yang ada di sana tiba-tiba langsung bubar dan pulang. Seketika tempat soto itu sepi. Nah, jadi setelah beberapa hari warung soto itu ya sepi sekali. Nggak ada orang yang mampir ke sana. Adalah ya 1-2 orang, tapi ya tetap dengan komplit. Dan akhirnya banyak orang menyadari kalau tempat soto itu menggunakan pesugihan, dan beberapa orang yang ada di sana juga pernah melihat ketika melintas pada malam hari, seringkali terlihat di depan ya, karena gerobak soto itu berada di luar. Jadi kalau malam cuman ditutup dengan papan ya, bukan rolling door ya, ditutup dengan papan, dan gerobak sotonya itu di depan diikat dengan rantai. Nah, jadi setelah warung soto itu tutup ya, tempat pesugihan pocong ini tutup, Sabta mengatakan tempat itu jadi angker. Nah, salah satu kejadian ya, yang Sabta ceritakan, pada suatu hari ya sekitar jam 7, jam 8 malam lah ya, jalanan ya agak sedikit ramai pada jam-jam segitu. Salah seorang pengemudi mobil tiba-tiba ya kehilangan kendali, masuk ke jalur sebelah kanan dan menabrak sebuah truk yang sedang melintas. Nah, di sini pengakuan dari sopir itu, dia kaget ketika dia bawa mobil dengan ya masih konsentrasi, tiba-tiba ada pocong yang nyebrang. Jelas dia melihat pocong yang nyebrang, melayang-layang menyeberang, dan dia langsung kaget, membantingkan setirnya ke kanan dan terjadilah tabrakan. Nah, ya Sabta mengatakan kejadian ini berkali-kali terjadi. Penampakan pocong itu
Walaupun warung pesugihan itu sudah tutup, pindah nggak tahu kemana, tapi ya kejadian mistis masih sering terjadi. Ya, tapi alhamdulillah sekarang kios itu karena ada pelebaran jalan ya, Sabta bilang udah digusur. Ya, jadi jalan dilebarin udah digusur dan sudah nggak pernah lagi lah ya terjadi hal-hal yang aneh, apalagi penampakan pocong itu udah nggak pernah ada lagi. Ya, jadi demikianlah kisah yang dikirimkan oleh Sabta. Ya, terima kasih Mas Sabta udah berbagi kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri tentang cerita ini. Ya, untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi, sahabat-sahabat bisa mengirimkan kisah misteri yang sahabat-sahabat miliki ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com ya. Atau sahabat-sahabat juga bisa follow Instagram saya rio.wijaya91 dan mengirimkan DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti cerita dan pengalaman sahabat akan saya bagikan di sebuah kisah misteri. Ya, jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam pengucapan di cerita kali ini. Ya, saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.